Selamat berjumpa lagi Porkadang. Kita masih berada di dalam video Jakarta Lead. Kali ini kita memasuki episode yang ke 122. Nah, ini kita sudah berganti tema kecil. Yang kemarin kita sudah menyelesaikan tema pembahasan tentang roh jiwa. Kali ini kita akan memasuki pembahasan yang paling akhir, yaitu roh suci. Porkadang, sebagaimana kita pernah sampaikan di dalam video-video sebelumnya, dari awal, dari episode yang pertama sampai episode yang terakhir kemarin, kita masih membahas tentang adanya roh di dalam kemanusiaan kita. Jumlahnya yang sudah kita bahas ada 8 roh, dimana panjenengan semua kalau ingin mencoba untuk mengetahui ini bisa membuka video-video YouTube yang telah diupload di dalam YouTube dari awal hingga akhir. Nah, pada tahapan ini Porkadang kita memasuki pada tahapan akhir pembahasan roh di dalam tubuh kita, yaitu roh suci. Nah, Porkadang, sebagaimana yang telah kita ketahui dari pertama, bahwa kita sudah dipahamkan tentang adanya roh-roh di dalam tubuh, di mana roh itu sebenarnya memiliki arti daya atau kekuatan yang bisa menggerakkan organ-organ tubuh kita, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dari pembahasan roh paling awal, yaitu roh pengendali keturunan, sampai pada roh yang menaungi diri kita sampai pada kedagingan, roh ego, roh akal, roh sukmo, roh nuraini, roh cinta kasih, roh jiwa. Nah, semuanya itu sebenarnya masih di dalam tataran di mana roh tersebut masih memberikan kekuatan atau daya saja di dalam diri kita. Namun pada saat kita itu memahami sebuah perjalanan hidup dari awal hingga akhir, di mana kita memiliki pertanggungjawaban untuk memurnikan jiwa kita, tentu saja kita harus mengupayakan, memperjuangkan supaya jiwa kita ini yang dipercayakan pada kehidupan kita ini bisa kembali suci, kembali murni. Oleh sebab itu, keberadaan roh suci yang terakhir ini memang tidak sembarang berada di dalam tubuh kita, di dalam kemanusiaan kita, karena memang roh suci ini pada saat menaungi, pada saat menyatu di dalam tubuh kita, maka unsur-unsur yang jahat yang ada di dalam diri kita otomatis akan musnah. Karena besarnya kekuatan ilahi yang menyertai dari roh suci tersebut, sehingga kita menjadi disucikan, kita menjadi murni, kita menjadi bersih. Nah, oleh sebab itu, dalam pemandangan Jakarta Lead, roh suci ini tidak seperti yang digambarkan di dalam roh-roh yang lain yang sebelumnya sudah dibahas. Kalau roh-roh yang lain itu lebih menjelaskan bagaimana organ tubuh kita ini digerakkan oleh sesuatu, oleh kekuatan, ya. Bahkan sesuatu yang tidak bisa kita sentuh pun, seperti nurani kita, seperti jiwa kita, seperti sukmo kita. Nah, ini pun juga digerakkan oleh kekuatan, di mana kekuatan itu yang hanya mendampingi di dalam kehidupan kita. Namun kekuatan-kekuatan atau roh-roh tersebut itu masih bisa dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan jahat, oleh kekuatan-kekuatan gelap. Nah, oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa seseorang yang masih dinaungi oleh 8 roh yang sudah dipaparkan secara tuntas dalam video-video sebelumnya,
itu masih ada kemungkinan bahwa seseorang tersebut masih bisa berbuat tidak sesuai dengan kehendak Gusti. Nah, maka jika satu kita diberi roh terakhir ini yang disebut roh suci ini, maka pengaruh-pengaruh, pikiran-pikiran, perbuatan-perbuatan jahat yang selama ini itu menyatu atau menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita tentu saja akan musnah, karena akan hilang dengan kekuatan yang berasal dari kemurnian Allah sendiri. Nah, ini sebagai gambaran para kadang. Sedangkan di dalam episode mendatang untuk membahas roh suci ini memang sudah tidak begitu banyak, sudah tidak sebegitu seperti roh jiwa, roh-roh yang lainnya yang memang membutuhkan banyak penjelasan. Karena sebenarnya pada saat kita itu dinaungi oleh roh suci ini, di mana kita itu masih di dalam keadaan menjalani kehidupan kita di dunia ini, tentu saja kita masih banyak mengalami halangan, rintangan. Kita tentu saja masih mungkin bisa jatuh, mungkin bisa bangkit lagi. Nah, kebangkitan lagi pada saat kita jatuh pada masa-masa kehidupan kita ini memang sudah diberikan piranti oleh Gusti, diberikan kekuatan lewat jiwa kita, lewat budi kita yang selalu menuntun kita supaya berbuat sesuai dengan aran-aran atau sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Namun begitu, kekuatan budi ini pun juga bisa terabaikan karena kita lengah, karena kita mungkin lupa akan kekuasaan Gusti sendiri, sehingga kita lebih cenderung pada saat kita itu alpa, pada saat kita itu lupa diri, kita lebih sering mengabdi pada Tuhan yang lain atau Allah yang lain. Nah, disinilah akhirnya budi yang sudah disemayamkan semenjak kita dilahirkan di dalam kehidupan ini menjadi tidak terdengar, menjadi tidak berpengaruh atau mempengaruhi perilaku pemikiran kita. Nah, walaupun budi ini selalu mengajarkan kita pada perbuatan-perbuatan baik. Dan sekali lagi terkadang yang namanya budi ini tidak bisa direkayasa, tidak bisa dipaksakan untuk dipakai perbuatan jahat. Nah, dengan demikian memang pada saat kita itu sudah memiliki 8 roh di dalam kehidupan kita, ya, itu pun kita belum bisa dianggap sebagai manusia yang layak, manusia yang setidak-tidaknya itu sudah patut untuk menyelesaikan tugas akhir kita, mempertanggungjawabkan jiwa kita supaya murni. Karena kemurnian itu sendiri dituntaskan lewat hadirnya roh suci di dalam kehidupan kita. Jadi terkadang memang tidak banyak yang tahu mengenai keberadaan roh-roh yang ada di dalam tubuh kita. Kadangkala kita sebagai manusia hanya menyederhanakan bahwa di dalam kehidupan manusia itu hanya terdiri dari 2 unsur, yang pertama tubuh dan roh. Nah, sedangkan di dalam spiritualitas, ya, terutama di dalam zakat alit dijelaskan ternyata begitu banyak roh yang menaungi, yang bersama dengan tubuh kita. Ya, sedangkan kita mungkin memahami roh itu juga bisa diartikan mirip dengan nyawa, ya. Nah, itu tentu ada pembahasan yang lain, pembahasan yang berbeda. Namun dari awal sekali pada waktu dulu sudah saya jelaskan, roh itu memiliki arti, memiliki makna, atau bisa kita sebut sesuatu yang memberikan daya, sesuatu yang menjadikan organ kita itu bisa bergerak, memiliki kekuatan dan berfungsi membawa
peran-peran menjalankan tugas-tugas yang sudah diperintahkan oleh Gusti di dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak tahu proses sebelumnya, karena hal tersebut berada di dalam proses lakutinari, di mana antara jiwa yang disemayamkan di dalam tubuh kita ini dengan Gusti sendiri. Nah, sedangkan itu pun juga kita kalau tidak rajin untuk menyelami jagat alit, kita juga tidak tahu bagaimana peran kita sebenarnya di dalam kehidupan kita. Nah, demikian perkadang, jadi ini sebagai awal pembuka pembahasan tema kita tentang roh suci, di mana roh suci ini menjadi bagian penutup dari rangkaian pembahasan besar mengenai roh di dalam tubuh kita. Di dalam roh suci ini nanti kita tidak banyak memberikan ulasan, karena memang pada saat kita itu dinaungi roh suci, maka seolah-olah hidup kita itu sudah sampai pada tujuan, hidup kita sudah selesai. Artinya kita sudah tidak mengejar lagi sesuatu, tidak memperjuangkan sesuatu untuk menjadi seperti apa yang berada di dalam Gusti sendiri, yaitu kemurnian. Karena laku ibadah kita, laku perbuatan-perbuatan baik kita, sebenarnya kita mengarah kepada bagaimana supaya kita itu mendapatkan belas kasih, karena jiwa kita selalu mendorong kita untuk berbuat baik. Nah, pada saat perbuatan-perbuatan baik kita ini telah kita lakukan sesuai dengan peran-peran yang menjadi kewajiban kita, lalu tinggal selangkah lagi kita mendapatkan roh suci, lalu segala sesuatunya sudah selesai. Oleh sebab itu, memang di dalam pembahasan roh suci tidak begitu banyak, hanya mempertegas, hanya menjelaskan supaya kita memahami setiap orang itu dinaungi oleh roh, tetapi roh tersebut belum tentu roh yang berasal dari kekuatan Allah sendiri, karena roh tersebut masih bisa melakukan kekuatan-kekuatan yang tidak baik, sehingga bisa menyakiti kehidupan sesama kita atau menjadi perusak di dalam tata semesta. Demikian perkadang, ini sebagai prolog pembuka. Semoga kita masih bisa berjumpa lagi pada video-video yang selanjutnya, masih pada tema yang sama, mengulas lebih dalam lagi tentang roh suci. Bagaimana roh suci ini bisa hadir di dalam diri kita, bagaimana apakah ini bisa kita minta, bisa kita harapkan di dalam laku kita, ataukah ini menjadi hak prerogatif dari Gusti sendiri. Nah, itu nanti di dalam pembahasan video selanjutnya akan kita kupas tuntas, supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa menjadi manusia yang benar-benar manusia dan menjalankan tugas kewajiban kita. Demikian perkataan video yang singkat ini, semoga ini menjadi wawasan, menjadi pengetahuan, dan bisa menambah kerohanian kita, bisa menambah keimanan kita, sehingga panjenengan bisa selalu benar-benar mengabdi pada Gusti dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun, rahayu.